Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menenangkan hati dan mengangkat kesedihan hambanya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita obat terbaik untuk hati yang gelisah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasakan cemas tanpa sebab, hati gelisah, pikiran tidak tenang, padahal secara lahiriah semuanya terlihat baik-baik saja? Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Ayat ini adalah kunci. Ketenangan bukan dari harta, ketenangan bukan dari manusia, tetapi ketenangan datangnya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin jauh kita dari zikir kepada Allah, maka akan semakin gelisah hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa yang sangat agung. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'u as'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istaghfarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi, yang artinya, wahai Allah, sesungguhnya saya adalah hambamu dan anak lelaki dari hambamu yang lelaki dan anak lelaki dari hambamu yang perempuan. Nasib saya di tanganmu, hukummu berlaku pada saya, ketetapanmu adil bagi pada saya. Saya mohon kepadamu dengan semua namamu yang kau telah menamai dirimu dengannya, yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau yang telah engkau sembunyikan di dalam ilmu gaib milikmu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, dan penghilang kesedihanku, dan pelenyap rasa resahku. Lihatlah, Al-Quran disebut sebagai obat hati. Saudaraku, para sahabat dahulu menyembuhkan penyakit dengan Al-Fatihah. Dalam kisah sahabat, seseorang yang tersengat bisa sembuh hanya dengan bacaan Al-Fatihah. Ini menunjukkan kekuatan Al-Quran itu adalah nyata. Namun syaratnya adalah iman dan keyakinan. Hari ini banyak manusia terjebak dalam dua ekstrim, mengabaikan zikir dan ru'yah, atau justru terjebak dalam perdukunan. Padahal dukun bukan solusi, bahkan bisa menyesatkan. Rasulullah bersabda, Man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Islam tidak melarang pengobatan medis, namun jangan tinggalkan pengobatan ruhani, karena hati kita butuh kepada zikir, jiwa kita butuh pada Al-Quran. Keduanya harus berjalan bersama. Saudara-saudaraku, jika hati ini sedang gelisah, maka kembalilah kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, dekatkan diri kita dengan Al-Quran,
perbanyak doa, karena obat hati yang sejati ada dalam Islam. Semoga Allah SWT menenangkan hati kita, menghilangkan kegelisahan kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu dekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.